Atas pelatihan-pelatihan dilakukan oleh BP3KP, akhirnya kami mengerti bahwa tidak selamanya ikan itu hanya itu saja. Ternyata bisa diinovasi, bisa tahan lama dalam bentuk kaleng. Itu per hari bisa 100 kaleng, Pak. 100 kaleng sehari. Sehari. Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa kirim ke Afrika. Ilmu yang kami miliki dari seluruh binaan KKP ini bisa dimanfaatkan oleh anak cucu saya, Pak. Sehingga punya usaha dengan dunia yang sekarang ini di digital, dia bisa di rumah, bisa pakai jual online itu, sehingga pendapatannya lebih meningkat. Sarden ikan pindang bandeng dari Kerawang. Betul, ya, Pak? Ya. Betul, Pak. Kerawang menuju ke pasar dunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ngobrol enak bersama Budi. Kali ini saya dengan Pak Muhidi. Ya, beliau adalah salah satu pelaku usaha di desa ini. Ya. Di daerah mana, Pak? Desa Jayamukti, Pak. Jayamukti, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Kerawang. Kabupaten Kerawang. Di Kerawang. Kami di Kerawang hari ini. Sambil kita ngabuburit ya, Pak ya. Siap, Pak Dirjen. Siap. Kita ngobrol-ngobrol sejenak, Pak ya. Jadi Bapak ini adalah Raosna, ini adalah bandeng dalam kemasan kaleng ya. Ini sarden dan sekarang sudah mulai mendapat pasar lebih luas. Namun sebelum kita ke sana pembahasan tersebut, Pak Muhidi mau diceritakan Bapak mulai usaha itu kapan ya? Awalnya seperti apa, kemudian mulai dengan kemasan kaleng sejak kapan? Silakan, Pak. Mohon izin Pak Dirjen. Ya. Kami ini di kampung desa Jayamukti, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Kerawang itu usaha pindang itu turun-temurun, Pak. Sudah turun-temurun? Turun-temurun dari nenek moyang kami, Pak. Jadi nenek kami meninggal, nanti wilayah usahanya itu diberikan ke kami. Karena dalam pindang itu punya zona-zona wilayah untuk pemasaran. Jadi nggak bisa dimasuki oleh semua orang. Nggak bisa ya? Iya, secara sosial gitu, Pak. Itu untuk bahan baku atau untuk pemasaran? Untuk pemasaran, Pak. Wilayah ya? Wilayah pemasaran? Ya, kebetulan kami pemasarannya di Purwakarta, Pak. Di Pasar Induk Cikopo, Cintakarya itu. Ya. Nah, dari sharing itu kami berjualan pindang dengan istri. Satu hari itu 50 kilo, Pak. 50 kilo? Iya, istri 25, saya 25, 50 kilo setiap hari. Ya. Nah, terus seiring waktu kami merasa kok gini-gini terus gitu kan. Ingin ada inovasi, ada kemajuan. Nah, dari 50 kilo itu kami ketemulah dengan BP3KP, Pak. Ya, itu dengan Pak Junaid, ya. Dilatihlah. Menjadi produk berinovatif dalam bentuk kemasan kaleng tahun 2023. Iya, pertengahan 2003. Nah, atas pelatihan-pelatihan dilakukan oleh BP3KP, akhirnya kami mengerti bahwa tidak selamanya ikan itu hanya itu saja. Ternyata bisa diinovasi, bisa tahan lama dalam bentuk kaleng. Nah, manfaat buat kami, keniscayaan dunia digital ini merupakan apa ya yang harus kita raih, Pak. Ya. Karena apa? Kalau kita dulu ngider itu kalau sudah habis satu lokasi wilayah pengideran, udah tidak bisa kemana-mana. Tapi dengan masifnya dunia digital, pemasaran lebih luas, Pak. Tuh, Bapak ada kata kunci dunia digital dalam pemasaran, ya kan? Yang awalnya hanya di sekitar warungnya, ngider keliling di pasar Cikopo di situ. Kemudian setelah mendapatkan teknologi dari Balai Besar, itu Balai Besar Pengolahan Produk di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing tahun 2023, Bapak dapat pelatihan sampai bisa memproduksi ini kaleng. Kaleng. Di sini hadir kepala Balai Besarnya mana? Kuning, sini kuning. Nah,
Ada kursi untuk kuning. Rausna ini sekarang sudah menembus pasar mana, Pak? Dan itu Bapak tadi cerita bahwa pasar itu turun-temurun diwariskan kepada keluarga. Iya, betul, betul Pak. Terus sekarang dengan dunia digital nyambungnya di mana, Pak? Nah, jadi kalau boleh dilanjut ya, Pak. Ya. Jadi dari turun-temurun itu kan, jadi apa ya? Dunia digital ini dunia yang tidak bisa dihindari, Pak. Terus kami juga berkeinginan generasi berikutnya kira-kira bisa menjadi usaha kami, Pak. Kalau tidak ada inovasi, pindang di wilayah kami itu sebuah cerita. Kenapa? Dagang pindang itu anyir, amis gitu, bau amis, kumuh, celek, ucel, sehingga tidak diminati oleh generasi muda, Pak. Nah, dengan adanya produk yang bisa masuk ke dunia digital, berarti jualan pindang bisa pakai dasi dong, Pak. Ini bisa masuk pasar marketplace ya, pasar digital ya. Ini sedang diupayakan ya Pak ya, oleh generasi Bapak berikutnya. Nah, sementara saya ada Bu Ning, itu adalah Kepala Balai Besar yang saya disebut Pak Mudin. Itu adalah yang membina timnya di tahun 2023. Kegiatan adalah kegiatan IMBIS ya. Nah, mohon perkenan diceritakan secara singkat IMBIS ini seperti apa kegiatannya dan targetnya siapa, sehingga ini menjadi satu pendorong usaha-usaha seperti yang Bapak lakukan di sini. Baik, izin Pak Dirjen, Bapak Ibu yang saya hormati, kami UPT satu-satunya dari Dirjen PDS dari Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan memiliki salah satu program adalah inkubasi bisnis, di mana program ini dilaksanakan selama 1 tahun bagi seluruh UMKM yang memenuhi persyaratan. Jadi kita tidak mempunyai satu kekhususan, tapi semua UKM yang memiliki syarat tertentu, Pak, yang sudah kita tentukan akan menjadi anggota IMBIS. Nah, di mana harapan kami tidak hanya diberikan satu edukasi untuk bimbingan teknik selama 1 tahun, tetapi juga kita harapkan bahwa produknya itu berinovasi. Jadi produknya yang selama ini terkenal kaleng adalah sardinas, makarel, tuna, sekarang sudah ada bandeng. Ya, kemasannya yang biasanya juga plastik, pouch ya, daun yang tradisional sekarang sudah kaleng. Ini adalah inovasi kebaharuan, mudah-mudahan bandeng ini juga bisa dijual dalam kemasan industri ya, UMKM naik kelas, Pak. Nah, jadi kami harapkan UKM yang lainnya juga mari bersama-sama bergabung dalam program IMBIS sehingga bisa naik kelas ya kan, dari kecil ke dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, nanti otomatis meningkatkan pendapatan, membuka peluang lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, Pak. Terima kasih Bu Ning. Jadi ini adalah satu program ya, secara saling menguatkan. Jadi Pak Muhyiddin itu satu pelaku usaha yang berawal dari suatu yang tradisi turun-temurun ya Pak, dari turun-temurun. Waktu itu ya bahan bakunya dari keluarga-keluarga sekitarnya, masyarakat sekitarnya, kemudian dipasarkan di lokasi pemasaran yang sudah menjadi satu kesepakatan. Kearifan lokal yang ada di sini adalah kesepakatan wilayah pemasaran. Ya Pak. Iya, betul. Bapak nggak boleh nyebrang ke pasar yang lain. Nggak boleh Pak, itu pasti dimarahin. Nah, Bapak dimarahin ya Pak. Nah, kemudian masuklah satu pemikiran yang lebih maju. Pak Muhyiddin sudah bicara tentang tadi adalah inovasi. Kemudian bicara kata kuncinya adalah digitalisasi. Ini sangat inspiratif para sahabat ngebut. Inovasi, kemudian digital. Namun sebenarnya semua adalah untuk menguatkan program pemerintah yang saat ini sedang berjalan. Adalah satu hilirisasi perikanan. Ya, ini Bapak sudah melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap bandeng. Bandeng selama di presto, kemudian Bapak olah lagi menjadi sarden ya, ikan bandeng, kemudian dikemas dalam bentuk kaleng ya. Pastinya ini akan satu proses yang lebih maju lagi. Pasti nilai tambahnya juga ada, dan saya mendukung program hilirisasi di kami di Balai Besar itu ada program IMBIS ya. Ini program IMBIS sebagai tidak hanya bagaimana usahanya, tapi juga manajemen usahanya sampai ke akses nanti permodalan ya. Ini yang kita baca, ini satu yang bagus. Ini sangat inspiratif. Bapak seminggu berapa kaleng? Ini karena MD-nya belum keluar, jadi pesanan aja Pak. Pesanan ya. Itu per hari bisa 100 kaleng Pak. 100 kaleng sehari. Itu sangat inspiratif, sehari 100 kaleng ya. Ini baru sampai menunggu proses untuk izin yang lebih luas. Ini hanya untuk manfaatan pengolahan terbatas ya. Nah,
Ini adalah satu, ditulis di sini adalah binaan dari Dinas Perikanan Kerawang, ya, dan PT Pertamina. Samping tadi ada dari Inbis, dari kami, ya. Jadi ke UMKM naik kelas ini harus kita dorong bersama. Ya, kita harus saling kuatkan kerjasama yang sudah terwujud dari 2023 sekarang sudah siap, dan bahkan Bapak dapat pasar ke Afrika itu ceritanya gimana, Pak? Jadi ke kami diajak buka bersama dalam suatu pertemuan dewan. Ya. Dewan tersebut selagi beliau juga sebagai dewan terpilih, beliau juga sangat mendukung dari perikanan, Pak, yang istilah kolaborasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kerawang. Nah, kemudian saya bawa produk, saya ajukan persyaratan perizinan yang kami miliki. Nah, kemudian saya bawa produknya. Dan ternyata di Afrika itu katanya butuh produk ini, Pak. Cuman sayangnya kami belum melengkap ke MD. Maka melalui program Inbis, saya berharap Ibu Nuning bisa memfasilitasi kami untuk MD-nya, karena ini MD-nya harus ke Jakarta, Pak. BPOM-nya tidak bisa ke provinsi, terus juga SNI-nya, Pak. Nah, dengan adanya modal itu, insya Allah dalam waktu dekat kita bisa kirim ke Afrika. Terus tidak kalah pentingnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni yang dulu waktu di UI memfasilitasi kami jadi koperasi, Pak. Dulu kalau membelikan itu tercecer, Pak. Bandar itu akhirnya sering kelangkan ikan. Nah, dengan adanya koperasi Putri Sri Rahayu yang difasilitasi oleh Pak Joni itu, akhirnya kita punya stok bahan baku yang memadai, Pak. Jadi seharusnya kita itu membeli ke tambak, cukup ngambil di koperasi lebih dekat. Harga kompetitif, Pak, lebih murah lah daripada ke bandar-bandar yang lain. Nah, dengan adanya sinergi antara bahan baku, kemudian pemasaran, produksi, kemudian dari teknologi, saya ucapkan terima kasih pada BP3KP yang tidak henti-hentinya melalui handphone selalu dilayani. Terutama Pak Junet 24 jam, Pak. Jam 3 malam kalau saya punya masalah, Pak, kenapa ini kok melembung kalengnya? Oh, Pak Mudi, ini bakteri ini nih. Coba diulang lagi. Nah, saking responnya BP3KP ke kami, sehingga terjadilah produk yang bisa diandalkan. Tidak ada komplain selama ini, Pak. Ya, alhamdulillah ini yang banyak diminta Pak Camat, kemudian juga di pengusaha yang lain. Cuman keluar saya belum berani karena ini kan sudah SKP nih, Pak Dirjen. Ini sudah di SKP kan, sudah lulus SKP-nya, tinggal MD. Setelah MD ini bisa keluar, kemungkinan ya kita melanjut ke hasil CP-nya gitu, Pak. Nah, dengan adanya teknologi ini, kami tidak akan ditinggalkan oleh anak kami, Pak. Jangan sama anak kami itu tukang pindang menjadi kerja pabrik. Nah, kami pengen ilmu yang kami miliki dari seluruh binaan KKP ini bisa dimanfaatkan oleh anak cucu saya, Pak, sehingga punya usaha dengan dunia yang sekarang ini di digital. Dia bisa di rumah, bisa pakai jual online itu, sehingga pendapatan lebih meningkat. Nah, kalau online, alhamdulillah, Pak, kemarin kalau Pak Erick Thohir menunjukkan ini loh pindang gitu, di endorse. Alhamdulillah, Pak Erick Thohir juga Pak Menteri BUMN mengendorse produk kami, Pak. Alhamdulillah sudah ada tahun 2023. Sudah di-endorse oleh Pak BUMN, Pak Menteri. Alhamdulillah. Nah, ini inovasi kami yang terbaru. Dan harapan kami seluruh tukang pindang ada di Kerawang mudah-mudahan bisa bergerak, kemudian bisa mengikuti kami, sehingga dunia digital ini keniscayaan, Pak. Siapa yang tidak beradaptasi dengan dunia digital, tunggu saat kehancurannya. Banyak perusahaan besar bangkrut, Pak. Karena orang lebih cenderung COD, Pak. Nah, kalau ini tidak dibidik oleh kami, akan hilanglah pelaku usaha pindang. Hanya sebuah cerita. Nah, ini tidak lepas dari peran, terutama Hampunten BP3KP yang punya legalitas untuk membina tukang pindang. Kalau badan itunya lemah, tidak dukung kami tunggu saatnya aja kalimatnya hancur. Karena produk-produk dari luar negeri sudah masuk. Kemarin waktu di Kalimantan teman saya bilang Malaysia sudah masuk dalam bentuk kaleng. Iya. Nah, apalagi nanti kita bersaing dengan industri, Pak. Nah, ini kita yang kalah. Mikro ini akan terlalu terpendam. Semangat dari Pak Muhyiddin itu sangat-sangat kita menginspirasi kita semua, ya kan? Satu resep warisan dari leluhur. Beliau, Pak. Pindang. Beliau mengikuti bagaimana perkembangan zaman,
peradaban peradaban. Bicara sekarang ditanya pindang dengan pemasaran digital. Iya, Pak. Sangat inspiratif ya. Pasar sudah mulai terbuka, luar negeri sudah mulai dibuka, namun beberapa perizinan yang harus dilengkapi sedang dalam proses melengkapi. Nanti kami akan bantu, kami akan fasilitasi bagi para UMKM, karena kami akan mendorong bagaimana UMKM naik kelas. Ya, amin. Ini adalah doakan nanti setelah tugas kami ke sini akan mendampingi Bapak supaya proses perizinan bisa berjalan. Makasih, ya. Pak. Tapi yang sangat inspiratif. Ini adalah satu pemasaran digital adalah keniscayaan. Iya. Beliau sekarang sudah mengatakan digital, bagaimana maskan rausna, pindang bandeng, ya, sarden ikan pindang bandeng dari Kerawang. Betul, Ya, Pak? Ya. betul, Pak. Kerawang menuju ke pasar dunia. Amin. Amin. Gitu ya, Pak ya. Amin, ya. Jadi mau nanti timnya Ibu mendampingi supaya usaha ini semakin besar ya. Amin. Saya kira sangat inspiratif apa yang dilakukan oleh Pak Nurdin dan keluarganya dan kelompoknya di sini. Tadi sudah bicara bahan baku itu adalah dari kelompok melalui koperasi yang menjamin bahwa itu adalah keberlangsungan bahan baku dan harga. Iya, iya Pak. Iya kan Pak? Iya, betul. Terus itu kemudian diolah secara resep tradisional, resep ini yang dengan teknologi modern, yang mengembangkan higienitas dan semuanya, kemudian juga pemasaran. Ya, Pak. Terakhir adalah penguatan modal kerja, modal usahanya adalah kelengkapan terhadap perizinan. Ini yang menjadi satu hal yang kita kembangkan sama. Semoga Bapak semakin jaya, Pak. Terima kasih, Pak Dirjen. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, Terima kasih. Semangat ngaji ya, Pak. Siap. Semangat, Bu. Sahabat Ngebut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.